wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi positif yang dikembangkan oleh salah satu tokoh, yaitu Charles Richard Snyder, atau yang biasa kita kenal dengan nama Snyder. Snyder lahir tanggal 26 Desember 1944 dan meninggal pada tahun 2006 silam. Snyder merupakan anak dari seorang ayah salesman dan guru sekolah dasar. Beliau sewaktu kecil sering berpindah-pindah tempat, dan hal itu yang membuatnya penuh dengan petualangan dan memberinya kemampuan untuk melakukan percakapan yang mudah dengan siapapun. Beliau menerima gelar sarjana psikologi di Southern Methodist University dengan gelar master di bidang psikologi dari Vanderbilt University dan gelar doktoral di bidang psikologi klinis dengan minor dalam metodologi penelitian di Vanderbilt. Beliau dikenal secara internasional karena karyanya dalam bidang psikologi klinis, sosial, kepribadian, dan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dan dinamika psikologi yang dikembangkan oleh Snyder. Beliau berpendapat bahwa bagaimana orang bereaksi terhadap umpan balik pribadi, kebutuhan manusia akan keunikan, dorongan yang ada di mana-mana untuk memaafkan pelanggaran, dan motif harapan. Hal itulah yang mendasari satu konsep yang akan dikembangkan oleh Snyder, yaitu konsep hope theory atau teori harapan yang akan kita bahas setelah ini nanti. Selanjutnya kita akan menganalisa mengenai kekuatan motivasi. Jadi, dalam bukunya Snyder yang berjudul The Psychology of Hope, mengeksplorasi dua aspek mengenai kemampuan manusia untuk membentuk masa depan mereka. Yang pertama, kehendak kekuatan, yaitu bagaimana seseorang untuk membentuk masa depannya. Dan yang kedua, kekuatan jalan, merupakan kemauan seseorang untuk melihat cara membentuk masa depannya gitu. Jadi dalam konsep ini Snyder menjelaskan bahwa konsep keinginan pembentukan masa depan itu muncul dari kehendak kekuatan dan kehendak jalan. Jadi bagaimana kekuatan motivasi itu terbentuk untuk menciptakan suatu jalan, atau bagaimana cara kita untuk melihat jalan dan cara untuk menuju ke masa depan tersebut gitu. Selanjutnya, pembuatan analisa dan kemampuan. Jadi setiap kemampuan yang kita miliki itu perlu kita analisa terlebih dahulu. Apakah itu layak untuk kita capai ataukah tidak gitu. Selanjutnya, kemungkinan individu untuk melepaskan dirinya dari pengalaman negatif gitu. Jadi semisal kita punya pengalaman buruk di masa lalu yang menghambat kita untuk menuju masa depan, maka sebisa mungkin kita harus mulai berdamai dengan masa lalu tersebut dan kita jadikan pelajaran untuk masa depan gitu. Jadi jangan sampai trauma-trauma dan pemikiran negatif itu menghambat jalan kita untuk menuju ke masa depan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hope theory atau teori harapan. Teori ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama goals atau tujuan, yang kedua pathways atau jalur menuju tujuan, dan yang ketiga will, yaitu kemauan untuk mencapai tujuan. Snyder berpendapat bahwa orang yang penuh harapan akan menemukan banyak cara untuk mencapai tujuan, karena mereka tidak terhalang oleh kesulitan dan dapat menghadapi rintangan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai harapan adalah proses kognitif. Jadi, apa hal yang ingin kamu tuju hari ini?
ketika kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka buatlah jalur menuju tujuan tersebut. Ketika kalian sudah menemukan jalur, maka kalian penting untuk menyadari dampak akan harapan tersebut. Karena setiap harapan akan memunculkan suatu kegagalan gitu. Jadi harapan dan kegagalan itu merupakan satu kombinasi yang tidak bisa dihindari. Dan ketika kalian mendapatkan kegagalan tersebut, kalian harus senantiasa bangkit dan membuat jalur yang lain agar tujuan yang kalian dapat tercapai. Agar tujuan yang kalian inginkan dapat tercapai gitu. Harapan dan motivasi memberikan kita kepercayaan diri dan kekuatan untuk mencapai tujuan, sehingga tindakan dan harapan dapat membantu kita untuk mencapai tujuan. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dan setiap harapan yang kita ciptakan itu sebenarnya dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Ketika kita mendapatkan suatu harapan dan motivasi yang cukup kuat, akan memunculkan perasaan menggebu-gebu untuk mencapai tujuan tersebut. Memang awalnya terkesan mudah, tapi ketika kita menemukan suatu hambatan tersebut, kita akan merasa kesulitan dan akan memunculkan pemikiran untuk menyerah gitu. Namun disitulah konsep yang dikembangkan oleh Snyder ini. Jadi beliau berpendapat bahwa tindakan tersebut, tindakan yang akan kita lakukan, entah itu kita berhenti di satu langkah ketika kita menemukan kegagalan, atau kita melanjutkan untuk mencapai hasil yang kita inginkan, itu semua bergantung pada keinginan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika Snyder menciptakan suatu konsep harapan ini, beliau memikirkan tujuan dari konsep harapan ini adalah untuk membuat beberapa orang menjalani kehidupan dengan lebih penuh harapan. Jadi harapan beliau adalah untuk menciptakan harapan kita gitu. Dan agar pola pikir kita untuk menuju ke arah masa depan itu bisa tercapai dengan baik, dengan segala konsep pemikiran-pemikiran dan kegagalan yang menyertai proses yang kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, sekian presentasi dari saya, semoga membantu kalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.